Waktunya panggung-panggung ini emang tak buat untuk menyuarakan, bukan untuk show off maksudnya. Ya. Akhirnya iya Mas yo dhewe nggak sampai nang kumbolone, cuman paling nggak kita bisa dibebaskan untuk mengeksplor sekitaran situ. Itu sudah oke. Mikroplastik kecil kasar tak terlihat mengalir di sungai laut darat. Mikroplastik kecil kasar tak. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Cipeng di sini masih bersama Zebra Cross. Obrolan podcast dengan teman-teman musisi khususnya di Malang dan teman-teman lainnya. Kali ini saya akan panggil teman saya Tropical Forest. Mantap. Monggo. Santai-santai loh ya. Wah ya Mas, selalu ini. Tak perlu tegang. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Keren ya ini Mas. Ya, ini arah-arah sini. Oke. Ya, kita membahas album Bumi Merintih. Ya. Ngeri. Kayak dari dulu kan Tropical Forest ini lebih condong ke membahas isu-isu lingkungan dan sosial yang setauku ya. Apa yang menginspirasi kamu untuk mengangkat tema-tema seperti itu? Iya. Dari Mas Unyil. Karena yang frontman-nya gitu ya. Teman-teman. Ya enggak, sebenarnya berawal emang anu Mas yo. Disian melok pecinta alam ikut ke kegiatan ke pecinta alaman, jadinya waktu itu emang sering banget kita bikin kumpulan untuk memainkan musik gitu kan gampangannya. Dan akhirnya kan kalau di kampus itu kan biasa ada UKM yang selalu sering ketemu antara UKM pecinta alam sama UKM seni, UKM musik ya. Lah alatnya emang di UKM musik, akhirnya sering ngejam terus kita sering bawain lagu-lagu tentang tentang lingkungan, tentang ini. Kan kalau waktu itu emang jarang untuk dimainkan itu kayak sing wis pernah kita dengerin misalnya kayak Bumerang yang ada ini Lestari yang Ngaver Gomblong itu terus ada lagi Iwan Fals, banyak yang kita cover terus, cuman waktu kita mau serius itu akhirnya nggak lagu dewi. Iya. Ayo pengen yuk, ayo. Dan akhirnya kita sempatin untuk beberapa kali bikin materi ya pas waktu itu emang asal nih Mas, cuman keseriusan lebih ono semangatnya karena memang karena basicnya emang dari pecinta alam ayo kita coba garap lagi yuk bikin sesuatu yang bisa mengena buat lingkungan. Ya. Masalahnya kan kalian tetap konsisten ya dengan Tropical Forest yang selalu mengangkat isu-isu lingkungan ya. Itu menurutku cukup keren karena selain itu pertanggungjawaban lirik kan cukup susah. Iya. Kadang orang-orang kan banyak yang bisa nulis tapi nggak bisa ngelakukan. Benar. Tapi kenyataannya Tropical Forest cukup keren. Tapi memang sebenarnya kayak basic saya juga itu kan saya yang di musik gitu, di UKM seninya. Unyil yang di mapalanya, yang akhirnya Unyil juga bawa pengaruh secara tidak langsung, membawa pengaruh ke teman-teman lainnya gitu, yang mungkin pada awalnya saya nggak tahu apa-apa nih soal lingkungan atau apa, saya jadi tahu dan saya jadi ikut nimbrung di situ dan saya ikut kecemplung. Akhirnya ya wes ya diterus noae. Jadilah begini. Mantap lah. Ya ini soal Bumi Merintih tadi loh. Iya. Ini apa yang menceritakan soal Bumi Merintih memang awal itu emang idenya emang
dari kebencanaan proses kebencanaan alam itu beberapa kali yang dihadapkan di visual kita ya banyak macam bencana yang memang diakibatkan oleh manusia sendiri kan, gampangannya dari estetika alam yang seperti apa, akhirnya ada ciptaan manusia yang berupa tambang dan lain-lain, sing sampai akhirnya menjadi bumerang di kita sendiri gitu loh akhirnya. Yo lagi-lagi yo bumi yang jadi korbannya kan gitu. Akhirnya ya aku mau beberapa kali kita coba untuk membuat lirik atau membuat karya, aku mau Mas. Jadi keresahan aku mang gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang memang menjadi wacana kita semuanya untuk mulai mikirin masalah bumi ini seperti ini. Istilahnya memberikan edukasi memberikan edukasinya seperti itu ya Mas, bener ya. Gitu sih bumi merinti itu. Cuman ya itu tadi, karena kita udah ngomongnya musik, mungkin kalau ditulis lirik hanya beberapa bait gitu ya. Iya. Karena musik yang akhirnya mendominasi digawe ini akhirnya yo jadilah seperti itu gitu. Iya. Akhirnya yo ide-ide yang lebih ngasih nuansa mau musiknya mau. Itu tadi mungkin. Nah, aku kan awalnya biyen ya, maksudnya dulu. Pertama-tama awal dengerin Tropical Forest itu reggae-nya aneh gitu loh, maksudnya istilahnya kan nggak kayak reggae-reggae yang ya biasa yang kita dengar lah gitu. Nggak seperti reggae-nya Bob Marley ataupun apa. Inspirasi sampai bisa bikin reggae yang seperti Tropical Forest ini musiknya secara musiknya ya. Maksudnya itu dari mana gitu? Kalau musik dari mana-mana sebenarnya, semua ya kayak sampai menemukan cirinya bahwa Tropical Forest ini reggae-nya yang beda gitu, dengan Bob Marley dan ataupun reggae-reggae yang ada lah. Iya. Ya itu Mas Ipeng. Jadi mungkin kayak band-band yang lain mungkin kayak BL sendiri lah, kan banyak influencer dari beberapa personil gitu ya. Sama aja kayak kita Tropical Forest juga gitu. Kayak aku lebih kemana, ini lebih musiknya kemana. Jadi kalau kita ngaransemen banyak kan dulu bareng-bareng. Iya. Kayak naik kayak kayak model gini, kayak model gini. Nah akhirnya karena banyak influencer tadi, ya wes kita akhirnya jadi ini kayak gini, Jadi bukan kita yang memang Dewi setting kayak gini, semua ngalir aja. Akhirnya sampai kita menemukan konsep yang benar-benar pas untuk kita enak kayak gini. Iya, menurutku juga keren gitu. Lagi beda gitu dengan reggae-reggae lainnya gitu. Sampai memberi nuansa baru istilahnya seperti itu. Nah, ini soal pergantian personil kan, mulai dari ada vokalis cewek sampai dengan formasi seperti ini kan pasti ada kendala yang pastinya akan merubah konsep dan warna musiknya sampai ke formasi yang sekarang ini. Apa yang bisa diceritakan nih? Iya. Sebenarnya perjalanannya lumayan jauh ya Mbak. Lumayan jauh pasti deh. Karena Tropical Forest dulu memang sudah identiknya dua vokalis, terus musik kita juga sebenarnya beda ya Man, dari yang album, sebenarnya dari album 1, 2 sampai 3 ini yang Unyil sendiri gitu itu memang sengaja istilahnya kita mencari konsep baru, konsep baru yang gimana supaya image yang kemarin itu bisa berubah gitu istilahnya untuk satu vokalis aja gitu kan. Yang kemarin mungkin ada rock ya, Mas Ipeng sendiri kan kemarin sempat featuring sama rock. Tapi sayangnya nggak apal-apal sampai hari. Bapak sakit lagi. Gripe opo. Pas waktu Mas Ipeng itu featuring sama Tropical Forest kan musiknya lumayan rock gitu kan. Ya selain kita memang juga menyesuaikan dengan karakternya Mas Ipeng, memang
lagunya juga waktu itu lagu pemberontakan istilahnya ya. Nah dari situ setelah vokalis ceweknya ini resign keluar, jadi sebenarnya kita itu sedikit linglung gitu loh. Maksudnya istilah kita harus menemukan formasi baru ini Leo. Jadi mikir mas, ya mikir, saya mikir ya apa ya supaya ya untungnya ada beberapa materi dari Unyil yang kita bisa istilahnya mengonsep lagi lah aransemen musiknya ini dibawa arahnya kemana. Ditambah lagi kita influen dari band yang kita denger, band baru atau lama gitu kan, kita dengerin yang lain lagi dan oh kayak di aransemen seperti ini cocok deh. Akhirnya memang solusinya kita bikin album ketiga ini dengan konsep yang benar-benar baru, tidak seperti yang 1-2 lagu-lagu kita lama. Jadi kita ya untungnya bisa menemukan rel anyar mas istilahnya. Itu sih kalau untuk perubahan ya, untuk perubahan musik mungkin di situ. Aku juga apa ya sangat-sangat percaya sama teman-teman gitu loh mas. Ya wis karena udah pegangannya masing-masing kalau aransemen ya hanya tinggal apa sih yang mau dikonsep di apa karya iki gitu kan. Kalau kemarin saya mikirnya hanya sebatas sound aja mas kemarin itu, karena tak pikir kalau yang lain-lain ini anak-anak udah beres semua gitu loh. Wis layak untuk bikin konsep apapun di band ini tadi. Entah itu nanti diarani reggae apa gak wis gak masalah sih. Tak pikir gak masalah banget karena di album 1-2 mereka udah beres semua itu loh. Maksudnya secara apa bermain aransemen masing-masing itu. Semua player lah kemarin. Nah, tinggal kita yang mau ngasih karya ini yang apa yang tentunya harus bisa ngepasin sampai formasi yang sekarang. Biasanya seperti itu lah kalau proses di TF itu. Misalnya aku yang bikin karya itu ya wis aku bikin dulu partai semua tak bikin secara akustik ya. Iya, secara akustik. Setelah itu tak kirim ke mereka wis iki kate diapakno monggo. Mau diapain monggo. Dan aku masih nerima masukan, oh iki aku tak ini gitu. Tak bikin kayak gini ini. Nah, kebiasaan kemarin-kemarin itu kalau aku sendiri ya aku dewe ini mas, maksudnya apa keseringan lihat-lihat apa band-band kali roots apa kayak band luar yang ambil soundnya, sebenarnya ambil soundnya bukan karakternya mereka enggak, tapi ini soundnya kok asik yo, menginspirasi. Iya, sound meracuni lah. Iya. Tak pikir kalau TF masih konsisten dengan alam itu apa ya kiasan hanya sebatas kiasan. Cuman kalau nuansa kan beda ya mas. Nuansa kan pasti nuansa lek iso PR buat aku kadang lek iso yang konsisten itu harusnya soalnya ketika dengerin TF seolah-olah setengah alah saya. Ya masalahnya kan ya bukan masalah ya sebenarnya. Ya sampai hari ini ya ini Tropical Forest menjadi soundtrack para pecinta alam gitu. Iya kan. Apalagi kan sering Tropical Forest main di acara-acara yang berhubungan dengan apalagi kayak campaign lingkungan. Sering main di Ranu Pani dan lain sebagainya. Ini kayak wis ada hubungannya dengan alam khususnya untuk di Malang. Harus Tropical Forest. Sebenarnya seringnya kayak gitu. Akhirnya menjadi duta lingkungan. Gimana? Siap blosok. Ya itu kan juga apa ya maksudnya tanggung jawabnya juga cukup besar. Iya bener mas. Sebenarnya kita juga nggak minta istilahnya kok ketepaan sih ngejak kene, aku masih senengannya ngejak nggak ya kan di hutan. Ya wis ya gak saya apalagi ya akhirnya feel kita juga di situ. Kan beberapa waktu yang lalu kan ya Tropical Forest ini nggak hanya sekedar main di Malang ya, sekitaran Malang kan mereka juga ke pulau-pulau seberang. Cerita-cerita uniknya ketika kalian melangkah ke pulau-pulau seberang ini ya boy kan mungkin ada lah dari
penonton yang baru ini belum tahu suka dukanya. Iya. Selama iki ya selama TF itu. Kalau yang di tour itu yang tak rasain itu pas di Murung Raya itu. Murung Raya itu Kalimantan Tengah. Ya. Itu 2000 berapa itu? 2017 kalau nggak salah. 2017. 18 ya. Iya. Sekitaran tahun itu ya. Itu emang nggak nyangka kalau emang ya tadinya kita nggak pernah tahu Pulau Kalimantan mana numpak pesawat. Jadi pernah pengalaman pertama ya. Borneo pertama. Kita main keluar pulau pertama kali ya. Iki ditumpakno TF iki numpak pesawat. Nah, kita akhirnya iya. Numpak pesawat akhirnya. Ya itu ke Murung Raya itu kita nggak ngira kalau akhirnya sampai ke sana gitu loh. Pertama itu, kedua emang lokasinya emang benar-benar di kabupaten. Waktu itu yang saya dengar emang Murung Raya itu kabupaten terkecil tapi wilayah terluas se Indonesia. Akhirnya cari-cari tahu lah gampangannya. Kalimantan Tengah emang di tengah-tengahnya. Iya. Emang Murung Raya. Dan perjalanannya emang perjalanan itu hampir dari bandara itu Palangka ke lokasi itu makan waktu seharian itu. Pokoknya hampir 12 jam ya. Jadi kini nang Kalimantan ini iya, bener. Dan kanan kiri itu paling jalan sepanjang jalan itu memang kanan kiri hutan emang. Sepanjang jalan itu mungkin 10 jam lah ya, 10 jam. Iya. Iku wis hutan tok sam. Kanan kiri. Jadi ada gapura selamat datang di kota ini, pergantian kabupaten gitu. Tapi ya gapura tok, ada pemukiman. Hutan lagi, bahkan mau numpang toilet ke pom nggak ada pom. Sampai pom ini pun sing bukan digital ya, manual itu akhirnya numpang nang omahe sing botol bensin, kayak hal-hal seperti itu. Dan salah satunya itu emang di Murung Raya. Kebetulan waktu kita juga mepet ya, kita udah dapat tiket pesawat PP waktu itu. Balik itu jam 9 pagi gitu. Tiket pesawat kita jam 9 pagi. Jadi setelah manggung malam jeder, mobil kita udah di bawah panggung. Modon wis gambarnya nang hotel, saya langsung montor langsung nang perjalanan bandara. Berarti kamu selama perjalanan ke sana ya benar-benar murung ya. Murung Raya. Murung yang benar-benar Murung Raya. Murung benarnya. Iya, Murung Raya. Ya enjoy ya dolin. Sama suka dukanya itulah. Sama di Teluk Balikpapan yang saya kira emang ini. Ya akhirnya membuahkan hasil karya juga. Kalau di Teluk Balikpapan itu emang kita dapat isu lingkungannya dari teman Lutfi, si Lutfi. Dia kan pernah ke sana untuk untuk aktivis sama Pak Darman. Waktu itu emang cerita-cerita akhirnya sampai sebelum ke sana kita udah diceritain banyak sama Lutfi sing akhirnya kita bikin karya Rimba Raya waktu itu, Mas. Dan kok kebetulan banget kita diantar sampai ke sana gitu loh, Mas. Karya ini mengantarkan ke sana ya. Tanpa gak ngerti teko endi rezeki ini. Tahu-tahu kita diundang di Balikpapan. Ya sekarang itu jadi kain loh Teluk Balikpapan. Iya. Bumi ya? Teluk Pak. Ngeri. Ya itu. Sampai akhirnya ketemu Pak Darman itu akhirnya. Terus sampai kita ngobrol sampai keliling ke Teluk Balikpapan itu. Iya, diajak muter-muter ya sama wong ya. Iya. Jadi Pak Darman ini aktivis nelayan, tapi dia yang memperjuangkan Teluk Balikpapan salah satunya. Nah, sebenarnya sebelumnya memang Mas Lutfi ini yang udah berkunjung ke sana, terus menceritakan lah tentang kita di Malang ada gini punya musik lah, akhirnya saling saling nyambung lah gitu. Sampai Mas Lutfi ini membikinkan video klipnya di lagu Rimba Raya. Kok dilalahnya? Dilalahnya. Kita main ke Balikpapan, akhirnya ditemokno. Itu nggak nyangka sama Pak Darman ini. Nggak nyangka itu. Iya, kita nggak tahu, emang nggak ada planning. Iya, nggak ada plan sama sekali.
setelah manggung besoknya yang teman-teman lain sibuk ke tempat hiburan, kita sibuk ke hutan. Jadi yang lain setelah manggung berpesta, kita langsung ke Teluk wis. Ke hutan bakau itu. Lihat kondisi teluknya emang seperti itu. Terus Pak Darman itu memang sing menjelaskan semua ini kondisi seperti ini, kendala di sini kayak ini. Terus ya banyak apa ya gini pertambangan sih man ya. Iya. Hal-hal seperti itu yang banyak diceritakan sama ya kita berbagi pengalaman akhirnya ya sama ya Pak Darman. Iya. Nah ini lanjut soal pandemi kan. Kemarin kan di saat yang lain tuh susah untuk bepergian, malah Tropical Forest ada tawaran main di Labuan Bajo. Ini siapa yang membawa kalian ke sana? Kok bisa sampai berapa? 2 minggu ya di sana? 2 minggu Mas. Itu kayak pastinya seru lah. Karena sempat lihat di timeline, wah ini keren ya. Iya Mas, waktu itu emang kita itu ada rilis album kan, Natur Soul, iya, album 3. Nggak taunya emang pas Malang emang lockdown itu. Padahal kita tinggal rilis itu. Udah konsep acara udah beres semua, udah ada tempat, ternyata lockdown. Nggak jadi akhirnya kan. Setelah nggak jadi kita akhirnya bikin mini tour Mas. Mini tour itu ada di 9 titik, itu kita bikinin riwa-riwi waktu itu ya. Itu udah pandemi emang, udah pandemi. Itu akhirnya kita ambil riwa-riwi itu 9 titik, selesai 9 titik itu sama titik yang keberapa itu kita gandeng sama kafe yang salah satunya itu ada Mas Aldo di situ. Nah, Mas Aldo ini ternyata orang-orang yang di balik layarnya pas kita ke Bajo itu. Oh iya. Sam, dicangkepnya 10 titik. Nang Bajo yuk gitu Mas. Akhirnya ada tawaran di Bajo. Masuk iki. Pas mau tahun baru gitu ya. Tahun baru ya. Tahun baruan di Bajo aja sekalian. Nah, tahun baruan. Oke iki. Karena emang pandemi ya, wis akhirnya persyaratan apapun wis nggak ngerti. Cuman kita taunya Bajo aja lah. Iki kemarin kalau nggak pandemi mahal ini jelas. Iya pasti ya. Tiket pesawat jelas. Wah nggak mungkin nih. Dan akhirnya iki lek gak disaut ya eman kesempatan nggak akan datang lagi. Ya pun akhirnya di sana itu kita akhirnya banyak jalan-jalannya. Akhirnya melaku nih karena apa ya? Hampir sama programnya itu. Awalnya itu hampir sama. Jadi kita ke Labuan itu kita udah disempat dicariin beberapa titik untuk manggung buat launching promo. Udah ada 8 atau berapa kafe itu di Labuan Bajo itu. Cuman ya itu ketika kita ke sana itu tanggal berapa? 23, 25-nya udah mau tur. Mau jalan. Iya, mau jalan per kafe itu udah lockdown. Lockdown jadi duluan. kita udah sampai sana sekitar tanggal 25 sebelum Natal lah 25 itu ada edaran dari Kapolda Flores kan bahwasanya tidak boleh ada kegiatan apapun Nataru selama pandemi sama sekali. Nah jadi ya karena kita sudah di sana, ya wes ayo guys, kita nggak manggung, jadi kita konten aja selama di sana. Sama bikin karya, sama bikin ya wes apapun kita kerjakan akhirnya kan, karena kita sudah terlanjur berangkat dan kita ada di sana, ya wes rekreasi akhirnya kayak jalan-jalan di Danai ngono aja. akhirnya seperti itu. Wes ya kesempatan. Ya cari sampai mana? Iya. Cukup menyenangkan itu ya. Iya. Apalagi kan hoki. Termasuk liburan yang banyak diimpikan orang. Iya. Mau ngakuin delok kapal itu kok enak bulan mati. Iya. Pandemi. Sing liyane ngowon ndek omah ngene tulen. Ya ngombe ngombe madu rasa, ambek nonton bulan. Madu rasa. Nah, ini balik menekan awal ya, maksudnya kan apa sih kok lebih tertarik
mengangkat isu alam ya, lingkungan. Padahal kan banyak musisi-musisi lainnya yang memilih tema cinta ataupun apalah sing lebih ringan. Kan ini cukup berat juga untuk tema-tema alam. Kebeban jenuh. Iya. Ini kebeban jenuh. Pertanggungjawaban lirik ini berat gitu. Kalau aku enggak sih, malahan kalau aku kebalikannya. Malahan kalau bukan pertanggungjawaban lirik, sebenarnya kalau pertanggungjawaban tentang alam itu kita semua gitu. Sih, ya. Jadi akhirnya kalau kita mau bawain itu malah enggak beban banget lek pakai aku seperti itu, Mas. Karena waktunya panggung-panggung ini emang tak buat untuk menyuarakan, bukan untuk show off maksudnya. Emang kampanye. Akhirnya yang ada yang mau tak sampai ini tuh apa ya? Harapannya emang mereka mendengar gitu ya. Cuman selebihnya ya memang untuk kita renungkan itu loh. Entah itu ada di platform ataupun di show off itu seperti itu. Kalau emang jadi mereka gampangannya apa? Nyenengi lagu atau apa? Aku seneng lagu iki lho, aku seneng lagu sing iki lho TF. Aku kan banyak ya orang itu anggapnya apa? Relatif untuk suka yang mana, cuman aku yakin di setiap yang mereka suka itu pasti ada harapan, ada apapun lah itu. Dan itu bukan TF sendiri, harapannya seperti itu juga. Karena yang kita suarakan untuk kita semua, bukan untuk TF pribadi. Itu sih kalau aku. Keren. Pertanggungjawaban karya selebihnya emang bukan untuk TF, untuk semuanya. Itu. Nah, ini cerita di balik lagu Mahameru. Oh iya. Ini kan cukup apa ya, maksudnya banyak yang tahu lah lagu-lagu Mahameru ini, dan banyak dinyanyikan lah. Iya. Istilahnya apa mana pas manggung, sing ngelong ya. Iya Mas. Akeh lah. Iya. Ya, untuk Mahameru sebenarnya awal kali itu emang eksperimen musik sebenarnya. Eksperimen di sound awalnya itu di Mahameru itu buat pertanda peralihan mulai dari dua vokal cewek cowok sampai akhirnya punya punya konsep baru itu awalnya Mahameru itu, Mas. Eksperimen saya itu emang lebih nyoba sound yuk, cuman lagi feelingku ya apa caranya TF ini kalau punya lagu nanti nuansanya emang ambientnya dapet ke alamnya itu kena banget itu apa. Akhirnya coba nulis yang dapat di Mahamerunya waktu itu emang nyoba iki Mahameru bikin ya itu tadi harapannya dengan lirik yang hanya seberapa, cuman kemegahan soundnya aja yang kita pengen cari itu loh. Buat TF ini biar bisa dapat gitu, dapat forestnya gampangannya. Tropikalnya terserah lah, cuman forestnya ini udah dapat di soundnya ini yang sekarang ini. Yaitu Mahameru ada di album Natur Sound waktu itu. Awal kali kita eksperimen di sound itu. Jadi kayak transisi lah. Iya, transisi dari musik kita yang awalnya seperti apa di album 1-2, di album ketiga ini lagu pertama memang Mahameru yang kita bikin gitu ya. Yang kita bikin, Lamban ada lagu kayak ini ayo supaya kita itu dapat nuansa baru lah gitu dari lagu-lagu sebelumnya. Ya wis akhirnya digodok dengan itu mang influen kita apa pengen dewe ngulik sound gitu kan, ambience nggabungno nuansa alam angen-angen iku mang wong ngrungokno iki serasa dibawa ke hutan gitu aja gimana sih. Ya dari banyak eksperimen dan kayak ngono. Harapan kemarin itu Mahameru itu malah pengennya kita itu pernah mikirin masalah memang TNBTS-nya ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu kita pernah mikirin masalah briefing waktu itu, media briefing pendaki waktu dulu itu emang secara manual itu loh, secara manual yang harus dilakukan berulang-ulang ke semua pendaki.
Pikir saya waktu itu kalau ada backsound sama kalau misal media visualnya emang mau dibikin video sama TNBTS kan akan membantu banget gitu loh dengan proses briefing yang ada di pendaki itu. Akhirnya pendaki tinggal nonton briefingnya orang ya kalau mau naik Semeru itu seperti apa. Terus tata caranya apa yang perlu dibawa, aturannya apa, kan lebih enak kalau di setel sama ada backsound. Iya, harapannya seperti itu kemarin. Dan udah pernah kita maju sampai TNBTS, udah pernah. Kita sampai maju ke kantornya TNBTS. Nah, kita pengennya ada kerjasama. Komunitas-komunitas yang mengelola Semeru ini secara langsung, yang mereka notabene yang memang istilahnya sing Joko lah mungkin ya. Tapi berhasil loh. Cuman belum klik mungkin. Belum klik. Iya. Karena waktu itu emang Semeru tutup yo. Semeru masih kondisinya emang Naturson itu emang kondisinya pandemi masih waktu itu masih mau bidik. Jadi mungkin nggak klip sampai waktu kita sudah sampai masih belum sampai bisa dikonekkan. Tapi ya karena itu tadi kita nggak bisa ngelawan peraturan juga kan. Karena memang kondisi pandemi Semeru tutup, kita juga nggak bisa memaksakan. Naik gitu loh. Akhirnya ya udah, mana yang kita bisa explore ini sekitaran Semeru ini, pokoknya menunjukkan bahwa video klip ini berada di TNBTS, di lingkup TNBTS. Bahkan munggah notron kayak itu mas waktu itu ajak kene piro yo berapa ya pokoknya ono biaya lah di situ ya, dan itu nggak sedikit gitu kan. Tapi karena kita itu tadi ya maunya ada support lah dari TNBTS, dan kita emang lagu ini diperuntukkan juga untuk kesana juga kan. Dan Ranupani dan terima kasih juga sama Taman Nasional sama teman-teman yang pernah bantu kita di Mameru. Waktu itu Toto Wawono, Toto Gimbal Gunung yang sempat ngebantu, teman-teman Gimbal Alas, dan ya dari TNBTS juga. Iya. Tuh akhirnya Mas yo IDW nggak sampai nang Kumbolo nih, cuman paling nggak kita bisa dibebaskan untuk mengeksplor sekitaran situ. Itu sudah oke. Jadi ngomong-ngomong soal sound ya, memang menurut gue ini Tropical Forest itu soundnya gila ya. Maksudnya secara panggung pun, karena aku pernah sampai dengerin TF main ya di luar, tak pikir MP3 ya. Gak taunya mereka keluar dari area loh. Kan main lah gitu. Pantes kan jadi tak pikir aku MP3 banget. Saking enaknya lah aku di luar taruh ngono main arek gitu aku. Tapi aku masa arek main ya. Ternyata beneran mereka main. Ya wis cukup terpukau ya udah. MP3 mah aku. Memang top menurut gue, wes nggak ada yang ngalahkan lah. Waduh, berlebihan dan ya kan harus seperti itu. Terima kasih Mas Imeng. Nah, ini sing soal sound ya, atau apalah secara keseluruhan sound ini, sing sangat menginspirasi dari mana? Ya, kalau sound itu tadi kita banyak mendengarkan ya band-band luar, atau gak cuma reggae gak cuma reggae aja yang kita dengerin, apa yang karena apa sih balik lagi kita mau membawa arah TF ini sound atau musiknya kemana gitu kan, musiknya kemana. Jadi itulah kita cari benang merahnya dulu. Kita cari benang merahnya dulu. Oh kayak bikin ambience kayak apa ya, nuansa ini yang harus kita ulikan. Sound-sound apa sih yang bisa membawa nuansa ini? Emang balik mana wong ngrungokno lagu dhewe iku iso tagline kok kegawanan suasana alam beneran gitu kan. Nah, itulah sembuh suarane jangkrik, mbok suarane opo. Nah, kayak ngono akhirnya kita yang ngulik, kita yang pakai mungkin efek-efek apa yang bisa menunjang untuk kita dapat sound yang kita pingin. Seperti itu. Banyak kan ya memang ya inspirasinya memang dari mana-mana sih Mas Ibeng. Ya dari band, dari apapun yang akhirnya kita ya wis ngebentuk lah.
membentuk Sony kayak gini ya. Oh ya wis ternyata kita sudah menemukan wis menemukan jalur istilah ya, nemu norel ya wis karek mlaku kan. Karek kurangnya apa sih? Tinggal itu aja sih. Ya. Nah, selama ini ada nggak yang nyinyirin TF ya? Karena identik dengan Ricky itu gimbal ya kan. Enggak. Dia paling ya. Iya, awal-awal. Ya paling ya mbok guyon mbok apa ya Ricky gak gimbal. Ricky kok arek perumahan. Kok arek perumahan. Tambah ono sing ngomong iki Ricky priayi lho. Almarhum sapa ya dulu ada Om John namanya. Iya. Iki Ricky priayi sopan-sopan. Iya. Masalahnya kan itu kan identik dengan gimbal gitu. Iya. Loh, biar gimbal loh. Iya nih. Cuman pasti kan ya semakin kesini kan akhirnya kan udah banyak yang tahu. Bener. Ya lebih kayak tadi emang karakter ya yang lebih jelas. Kalau sekarang itu emang karakternya per band itu sendiri, masing-masing band itu kan mau seperti apa kita wis udah tahu karakter karya dan lain-lain ya wis nggak ada ini apa ya kita tidak terang-terangan memvisualkan bahwa kita Ricky gitu. Apa sih konsep kita yang kita bawa, apa sih stylemu, apa sih yang penting kita satu band match saya gitu kan. Yang penting kita match saja gitu. Ya wis blender aja. Jadi kita sebenarnya kita nggak mikir soal outfit atau style ya. Fashion kita mulai manggung gitu ya apa enggak sih. Paling ngomongnya apa gelap ya wes saya ngerti gelap pokoknya warna gelap bukan kaosan bukan awakmu putih lah bebas gitu bebas aja pokoknya Jonca Silver ya iya kok malah beda nang perapatan seperti itu kita nggak pernah konsep untuk kostum atau kita harus pakai merah kuning hijau enggak juga enggak dia emang ya wes gelender aja, entah ada orang atau nyinyir apa bahasanya nyinyir ya sebenarnya nggak nyinyir sih, cuma nggak rapi banget. Iya. Ricky umumnya gini, kok gak gini. Iya. Masalahnya kan itu identitas. Akan sing nyinyir gitu daripada yang Ya. Aman. Sekarang ya kan balik lagi kita kan yang dikedepankan mungkin dari kekaryaan ya, baru nanti untuk outfit atau style atau fashion itu kita baru bisa ngikutin. Ya. Mungkin loh Mas. Nah ini ngomongin soal pecinta alam ya, atau lebih ke agak sing terutama sing sekarang ini kan lebih membahas kayak alam-alam di gunung ya, istilahnya kan ya. Ini apa dari personil TF ini suka naik gunung semua atau hanya beberapa? Dan gunung apa aja ya? Itu sebenarnya ini dari aku ya. Berarti sebenarnya banyak pengaruhnya memang dari Mas Unyil, dari Mas Unyil yang memang sudah pondasinya di sana, belakangnya dari sana. Tapi akhirnya teman-teman juga katut. Ya. Ada salah satu personel kita yang paling muda tapi paling tua juga, ya kan? Mas Adit ya. Mas Adit itu tuh sebenarnya keyboardisnya itu anak rumahan, orang rumahan, anak rumahan banget. Tapi begitu ikut TF, nah kita ayo bikin video klip di sana sih. Akhirnya kan dia melok lagu. Aku jangan gunung. Ya masuk agak dukur ya, tapi ranking lah dia. Notabene yang orangnya mageran, orangnya si mageran. Akhirnya ya dengan sendirinya dia katut seneng loh. Ayo meronok, ada antusias ya. Sama teman-teman yang lain, contoh kayak Sandri juga kan. Teman kenal Sandri banget ya. Secara leka. Pentingan nemplek tembok kan ya. Mager bisa itu. Nyecek. Nemplek. Iya. Nemplek tembok di kamar kan ditutup kan jadi gak gerak kan. Tapi ya itu memang setelah gabung ke TF iya ada senangnya juga, antusias juga mau main ke sana ya, karena kebetulan juga kita sering ada acara di pegunungan ya enjoy, semua akhirnya enjoy. Akhirnya sudah terbiasa. Akhirnya ya banyak pengaruhnya juga dari Mas Unyil dan yang memang ini kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, dari aku malah ini agak sedikit lebih apa ya? Lebih seneng ke apa?
circle kita itu loh. Karena kembali lagi mungkin dari Koko Imang aku yang bawa mereka kan gitu ya. Malahan dari circle PA-nya ini yang udah enak masuk ke teman-teman lingkup TF-nya gitu. Akhirnya circle-nya mereka ini enak masuk ke kitanya. Gampangannya TF mau ada acara apa, mau ngapain, terus mau ada visi misi yang mau dijalanin apa, itu saling klop, saling bantu gitu. Terus beberapa kali eventnya teman-teman, kalau di Malang itu namanya Forsil, kalau Mapalanya itu Forum Silaturahmi Mapala Semalang. Nah itu mereka punya agenda yang tiap tahun itu ada temu mong, ada ada acara-acara kecil yang buat mereka sendiri itu ada, dan sering beberapa kali kerjasama sama TF juga enak itu. Kayak waktu pas pandemi juga itu silaturahmi ke tiap Mapala itu loh, waktu itu akustik kita ya, akustik itu. Boleh. Enggak, kita bikin gig di tiap kampus. Kita silaturahmi ke Mapalanya, cuman mereka bikin acara sendiri yang Sarasehan, tapi kita yang muter. TF-nya yang keliling ke Mapala. Minggu ini di Mapala ini, minggu ini Mapala ini, mungkin ya kayak. Tapi bikin gig akustikan di situ. Seperti itu. Cuma bermusik, mereka bikin program apa. Dan mereka akan ngomongin masalah konsep permapalanya mau ngapain, terus ada ide apa buat sharing, buat pergerakan apa gitu. Itu salah satu program kita juga tour album ya, istilahnya maksudnya mengenalkan kita pada waktu itu. Seperti itu. Mantap. Nah, ini dari album Bumi Merintih sampai Natur Sound, ono nggak lagu yang menurutmu ini, wah ini surat cinta buat bumi atau buat alam, yang paling menggambarkan bahwa kecintaan ke alam atau bumi di lagu apa? Apanya? Menurutmu? Dari semua lagu-lagu TF ya? Iya. Aku cenderung kalau masalah penulisannya lebih ke akhir-akhir ini, tapi cuman harapannya belum sampai maksudnya kalau buat aku pribadi belum sampai nggak kepingin yang sempurna seperti apa, cuman udah di karya Pustaka Jagat Raya kalau yang aku minat untuk di album Natur Life ini. Single, tapi maksudnya single udah keluar itu di Pustaka Jagat Raya itu udah gabungin mulai dari Bumi Merintih sampai di Natur Sound itu di yang single ini di Pustaka Jagat Raya itu. Judul lagu ini. Iya, itu pengerucutan permasalahan sih sebenarnya. Karena kalau di pustaka itu ibaratnya ya semuanya udah terpustakakan, udah dibukukan. Cuman kita memang nggak pernah membaca itu. Iya. Semua udah ada semua. Ada penyakit, udah ada resepnya. Cuman kita nggak pernah mau tahu ini seperti itu. Kalau di single itu, kalau menurut saya itu sih. Kenapa alasanku mungkin simpelnya dari musiknya aja ya, selain lirik musiknya itu emang beda sendiri, bisa dibilang nggak reggae sih mas. Cuman emang karena karakter Unyil vokalnya kuat di reggae ya jadinya ya reggae aja. Tapi musiknya sebenarnya reggae karepe dhewe. Reggae karepe dhewe. Nah ini soal sing anyar ya. Ini kan ono single yang masuk di kompilasi ya, Moga. Oh iya. Nah, ini proses ke arah situ ya apa ya moro-moro sampai tercetus di kompilasi Moga ya. Sudah ada video yang nyanyi di sampah gitu kan. Prosesnya apa ini? Kemarin itu emang
beberapa ide yang memang pas bareng sama Mas Aldo emang apa ya, akhirnya di inilah apa bisa dilakuin Ya. mulai ngumpulin apa teman-teman Mocha sampai akhirnya punya beberapa konsep apa ya apa iki kok digawe apa iki kompilasine apa kan seperti itu kita tebar apa konsep pengkaryaannya seperti apa dan akhirnya pas memang DF ya pas di aku sendiri Mas ya. Iya. Akhirnya beberapa pilihan emang wis di depan apa mulai lingkungan sosial sama perempuan apa kemarin itu yang sempat kita bahas di Mocha itu. Ya, cuman dari situ emang udah ada udah ada karya yang ngomongin masalah plastik kemarin itu aku ngomongin mikroplastik. Kayak iki yang mau tak pakai di Mocha. Cuman teman-teman belum sempat tahu itu. Aku udah bikin part-partnya, udah bikin liriknya udah beres semua. Tinggal ngasih ke teman-teman itu udah hamin berapa ya? Hamin 1 bulanan ya. Hamin 1 bulan itu udah mulai proses karyanya mereka. Prosesnya anak-anak untuk rekod. Yeah. Cuman secara lagu udah beres semua. Udah beres semua. Makanya kemarin itu sempat aku ngarani paling cepet itu mikroplastik kemarin. Timbang yang lain. Dan waktu itu emang langsung tak push ke Mocha itu. Dan beberapa kali emang coba diperdengarkan kemarin emang wis layak, wis cukup bisa mulai. Ya. Nah, untuk proses ke depan apa ya gebrakan lainnya yang sing kate ditokno Tropical Forest iki? Ono. Iya, kalau sekarang masih progres jalannya itu di album Nature Life, cuman kita jalannya masih keluar per single. Jadi emang konsepnya dikeluarin nggak langsung satu album. Ya. Bungkus kita ngeluarin single itu nanti jadinya album keempat Nature Life. Konsepnya seperti itu. Jadi sampai saat ini kita masih menyicil terus. Mencicil itu. Nanti kopi nih sama. Iya. Mencicil. Nggak turun-turun. Ya, seperti itu. Jadi ya, masih progres terus lah, masih masih perjalanan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ya tapi ya saking ngerti lah kalau Tropical Forest. Ego dengan suara khasnya. Kira-kira iso nggak nyanyi satu penggawe tapi kayak apa gitu ya nyanyi nih kayak gitar ini iso ya boleh nggak Mikroplastik kecil kasar tak terlihat mengalir di sungai, laut, udara, dan darat. Di setiap deru nafsu yang terlempar keluar, tak terbendung dari hulu hingga tersebar, menghancurkan alam luas tak kenal batas, terpecah dari botol plastik dan barang bekas, menghanyut di lautan, mengganggu jejak kemas, menjadi sumber mata air yang bertanda keras. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh. Di setiap deru nafsu yang terlempar keluar, tak terbendung dari hulu hingga tersebar, menghancurkan alam luas tak kenal batas, terpecah dari botol plastik dan bara bekas, menghanyut di lautan, mengganggu jejak kemas, menjadi sumber mata air yang bertanda keras. Na 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 na, na 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 na,
Na 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 na. Reading. Mikroplastik kecil kasar tak terlihat mengalir di sungai, laut, udara dan darat. Mikroplastik kecil kasar tak terlihat mengalir di sungai, laut, udara dan darat. Rantai makanan pun terkontaminasi, makhluk hidup perlahan terancam mati. Jangan kau tunggu, mereka takkan berhenti. Daur ulang untuk masa depan anak cucumu nanti. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Read it. Mikroplastik kecil kasar tak terlihat mengalir di sungai, laut, udara dan darat. Mikroplastik kecil kasar tak terlihat mengalir di sungai, laut, udara dan darat. Rantai makanan pun terkontaminasi, makhluk hidup perlahan terancam mati. Jangan kau tunggu, mereka takkan berhenti. Daur ulang untuk masa depan anak cucumu nanti, 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 nanti. Oh, jamming, jamming, jamming. I wanna jam with you. Jamming, hop like a diamond too. 'Cause every day we buy the price. Dinner mass tonight. I wanna jam with you. Oh, limon sayang. Oh, limon sayang. Así por limon sayang. And who knows, yes, I will. Mikroplastik. Wih, mantap. Terima kasih. Dengan alat seadanya pun wis enak ya. Apa mana alatnya proper. Wah. Gile Seadanya, Mas. bener. Ya. Thank you. Oke, untuk teman-teman yang masih bertahan nonton acara ini, jika kalian pengen membeli merchandise Tropical Forest bisa di mana ini? Ya, ya nanti bisa di kontak-kontak di DM langsung mungkin ya langsung ke ya. Instagramnya Bisa. Tropical Forest Ya. bisa langsung. Gas. Beli produk teman-teman biar bisa melanjutkan pergerakan ke depannya. Siap. Terima kasih untuk acara kali ini. Terima kasih, matur suwun. Sukses selalu buat Tropical Forest. Sukses juga buat sampean.